Terima kasih buat pemusik, pemuji. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Saudara diberkati lewat pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, pemusik, pemuji. Yang di tempat ini, kalau yang di tempat di mana saudara mengikuti secara online saya nggak bisa ngelihat. Kalau saudara yang di ruangan ini, di gedung gereja Bethel Indonesia, Jalan Suryo Pranoto 87B, Jakarta Pusat ini, yang saat ini ada, saudara yang sungguh diberkati lewat pelayanan pemuji pemusik pada saat ini, boleh angkat tangan. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Amin. Supaya tetap semangat ya, puji Tuhan. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan, memang benar. Bilang, memang benar. Ya, saya ubah. Saya ubah. Saya ubah. Ya, jangan kebiasaan apapun pertanyaan jawabannya selalu. Amin. Saudara sudah makan? Amin. Enggak jelas. Hari gini masih kasih jawabannya enggak jelas. Oke, saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setuju? Katakan memang benar. Yang berubah? Yang berubah? Kita. Ya. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya luar biasa dahsyat loh. Bukan karena saudara dan saya punya nilai lebih dari yang lain. Tapi karena Dia memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara dan saya. Apapun latar belakang saudara dan saya, kondisi saudara dan saya, tetap Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Tidak pernah bertambah besar, tidak pernah bertambah kecil. Kalau kita memberikan persembahan banyak, kasih Tuhan lebih besar? No. Kalau kita melayani begitu luar biasa, kasih Tuhan semakin berlimpah? No. Kasih Tuhan utuh. Katakan sama-sama, utuh. Bulat gitu loh. Ya, sekali Tuhan katakan mengasihi. Tetapi Tuhan membenci dosa. Saudara, kali ini kita akan bicara tentang belenggu. Ya, saya diberi tema yaitu melepaskan belenggu. Itu, melepaskan belenggu. Katakan sama-sama melepaskan belenggu. Nah, kita nggak bisa mengalami atau menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kenapa? Ternyata ada penghalang, yaitu belenggu-belenggu itu loh. Dan banyak kali kita nggak menyadari atau kita tidak mewaspadai. Kita don't care lah, bodo amat, hidup mengalir aja. Selama masih ada makan, minum, pakai ya udah oke. Padahal belenggu itu sedang mengikat saudara dan saya begitu rupa. Sehingga bukan sekadar makan, minum, pakai saja. Yang Tuhan inginkan adalah hidup saudara dan hidup saya adalah berkualitas di mata Tuhan. Setuju gak sih? Betul. Enggak biasa-biasa lagi. Sebelum saudara dan saya percaya Yesus, setelah percaya Yesus terjadi perubahan. Nah saudara, sama-sama kita akan lihat yuk, sama-sama belajar dari tentang belenggu ini. Boleh dibuka? Muhammad? Tentang melepaskan belenggu. Belenggu. Nah saudara, sekarang apa sih yang dimaksud dengan belenggu? Belenggu itu apa? Oke? Nah, tolong caption berikutnya, silakan Tisha. Nah, seperti ini saudara. Apa yang dimaksud dengan belenggu? Saudara, saya ketemu gambar ini. Nah, ada ceritanya sih. Ketika gajah ini, ya dipelihara sejak kecil, sejak bayi lah. Dia supaya enggak pergi kemana-mana, diikat. Diikat dengan tonggak, kayu. Diikat begitu. Terus diikat sampai besar. Dan dia tidak bisa kemana-mana dalam artian, saya pakai tanda kutip, nggak bisa kemana-mana. Padahal kalau saudara lihat di sini, gajahnya sebesar apa, tonggaknya sebesar apa, menurut saudara bisa nggak dia lepas? Halo, bisa? Kenapa dia nggak bisa lepas? Halo? Ya. Bukan terbelenggu dengan tali lagi. Waktu kecil, betul. Tetapi sudah besar, dia enggak lagi terbelenggu oleh tali. Tapi dia terbelenggu oleh, ya, kebiasaannya.
Ya kan? Dan juga mungkin trauma masa lalu ketika dia berontak pada saat dia masih kecil mengalami apa? Luka-luka loh. Luka tuh, aduh saya tuh. Mungkin seperti itu. Oke, nah saudara banyak kali kita juga terbelenggu oleh kejadian atau masalah trauma dan sebagainya masa lalu. Itu sebabnya masa lalu menjadi pengalaman. Tapi kita jalani masa kini. Masa depan itu pengharapan kita. Oke? Setuju? Ya. Nah, tema dari proklamasi. Kalau saya lihat di Google, berdasarkan Google ya, tema proklamasi kemerdekaan kita tahun ini adalah, tahu gak saudara apa? Coba tanya sebelahnya, yang di ruangan ini. Tanya, tahu gak lo? Coba tanya. Colek, tengok. Tahu gak? Gak tahu? Kasih tahu sebelahnya. Makanya banyak orang bergaul sama medsos. Tapi ada bahaya ya. Harus kita waspadai. Ini bukan perintah ya. Bergaul dengan medsos itu bukan perintah. Saudara dikatakan begini. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Saya renungkan ini, luar biasa loh. Biar kita juga terus melaju dan semakin maju. Move forward. Halo? Katakan, terus maju. Colek sebelahnya. Terus maju bro. Ya? Nah persoalannya begini. Belenggu itu membuat kita gak bisa mengalami seperti yang sebenarnya kita bisa alami. Oke, tadi gambarnya tentang apa tuh? Sebelumnya? Hah? Ya. Paling enggak saudara kalau selesai ibadah yang diingat apa? Itu aja ya. Borgol, gajah, boleh. Temanya tentang apa? Gajah. Aduh. Tapi saya nggak mau bahas gajah. Karena saya nggak mendalami ilmu pergajahan. Biarkan mereka oke. Nah saudara, tentang borgol. Oke? Nah saudara, menurut saudara orang di borgol itu atau ngalami belenggu, itu enak gak sih? Hah? Enggak. Tapi banyak gak orang yang nyaman dengan borgolnya? Tanpa disadari. Yuk sekarang sama-sama, sebelum kita akan saya masuk lebih lagi, saya ingin memperlihatkan saudara. Oke, tolong ini koordinator ibadah kita. Nah, ini akan bantu saya. Li, boleh Li? Tolong Li, kesini Li, sebentar Li. Ini pemain keyboard kita luar biasa. Nah, ini asli nih. Asli. Hah? Asli. Tapi saya nggak bawa kuncinya. Hah? Saya nggak bawa kuncinya. Ngeri kali. Oke. Nah, ini borgol loh, bener. Coba perlihatkan fit boleh. Oke. Ini dari tangan orang yang resmi ya. Siap. Nah, sekarang Li, boleh begini. Ini arloji ini dilepas. Li. Bisa buka? Bisa. Tolong dibuka. Oke. Oke, kasih lihat Li, boleh Li. Oke, ini bukan tahanan ya. Tapi dia tawanan Roh Kudus, mantap. Amin. Ada di Alkitab itu bahasa. Oke, saudara ini dulu. Li, tolong kamu main keyboard. Coba. Silakan. Saudara mau pilih lagu apa? Mau pilih lagu apa? Mau pilih lagu apa? Allah itu baik. Allah itu baik. Terus? Sungguh baik bagiku. Terus? 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 Sebentar. Oke, Li, sebentar Li. Oke. Selama kalau kamu main selama ibadah pakai begini, kira-kira kamu gimana? Nggak Selama ibadah loh, kalau kamu bilang minggu depan mungkin dicoba.
Wah, terbelenggu. Ya memang Iya, terbelenggu. Jadi kamu waktu main ini Ya, nggak bisa leluasa, nggak bebas, nggak leluasa, nggak nyaman. Merasa terganggu. Iya, terbeban. bisa maksimal nggak? Nggak maksimal. Nggak bisa maksimal? Nggak bisa maksimal. Happy nggak? Nggak happy. Apalagi pemusik berhubungan dengan apa seni itu. Ya kan kalau moodnya lagi wah semakin begini ini semakin nggak. Oke, bagaimana caranya supaya kamu bisa main dengan bebas, leluasa dan Mesti dilepaskan belenggunya. Oke, yang lepasin siapa? Yang lepasin David. Yang punya gang kunci dia kan? Kenapa? Yang pegang kunci beliau. Yang megang kunci siapa? Oke, Fit, tolong lepasin Fit. Siap. Saya dapat bocoran katanya David megang kunci. Silakan langsung. Masukin lagi, masukin. Wah, masukin dalam. Ya. Silakan David. Thank you David. God bless you. Tolong langsung buka slide-nya. Belenggu membuat kita paling tidak mengalami 3 hal. Dalam kehidupan kita loh sehari-hari. Sepertinya nggak apa-apa, tapi kita akan ngalami loh 3 hal. Yang pertama adalah belenggu itu membuat kita nggak bebas. Halo? Saudara dan saya akan terus, saudara dan saya melakukan apapun tiap hari, sebenarnya kita masih terbelenggu dan kita nggak bisa mengalami kebebasan seperti yang Tuhan mau. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan saudara dan saya? Amin. Bebas, benar-benar bebas, kemerdekaan sejati, kebebasan sejati gitu loh. Ketika melayani seperti tadi Keli, boleh Li, terus mainkan. Saudara ketika pemain keyboard kita ya, Keli ini memainkan musik. Tanpa belenggu, dia akan mengalami atau melayani dengan bebas. Bahkan itu yang membuat, karena ini pelayanan Roh Kudus akan mengalir dari hatinya bagaikan aliran-aliran air hidup itu. Tapi selama masih ada ikatan atau ada belenggu, itu gak akan mungkin mengalami seperti itu. Ada hambatan gitu loh saudara. Halo? Persilakan Roh Kudus bicara kepada setiap pribadi saudara dan saya. Saya nggak akan detail secara praktis dan sebagainya. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus Maha tahu. Dan hati nuranimu juga tahu. Selama ini saudara sedang dibelenggu apa? Yang membuat saudara dan saya nggak bisa bebas gitu loh. Baik dalam melayani, dalam menjalankan aktivitas tiap hari nggak bebas. Dan yang kedua, belenggu membuat kita itu adalah tidak nggak maksimal. Kita boleh melayani seperti ini, tapi selama pelayan atau yang melayani di atas mimbar ini termasuk saya, masih ada ikatan, kita tidak akan pernah bisa maksimal saudara. Sepertinya maksimal. Sepertinya di mata manusia maksimal. Tapi enggak di mata Tuhan, bahkan hati nurani saudara dan saya. Halo? Enggak bakal maksimal. Saudara. Yang ketiga, belenggu itu membuat kita nggak bahagia, nggak enjoy gitu loh. Kalaupun kita ketawa-ketawa, hahaha, itu ya bergembira, senang, udah begitu saja. Tapi bicara tentang bahagia, itu bicara tentang dari hati saudara. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh dari luar, dari faktor eksternal, tapi dari dalam hati. Internal, inner man kita. Oke, saudara paham di sini ya. Paling tidak ada 3 hal loh. Saudara silakan dah. Sementara firman Tuhan disampaikan saat ini, persilakan Roh Kudus bicara dan persilakan saudara, diri saudara untuk membuka hati. Persilakan bicara aja sama Tuhan dalam hati. Iya Tuhan, benar aku masih ada. Saudara tahu belenggu? Bahasa dari kamusnya, itu belenggu adalah ikatan yang mengikat
baik tangan atau kaki. Ya. Dan terjemahan lain dikatakan belenggu itu atau ikatan itu memenjarakan kita. Membuat kita tuh gak bisa bebas. Mengikat, benar-benar mengikat. Nah saudara, saya sangat yakin bukan tanpa kebetulan kalau bulan ini kita akan bicara tentang tema bulan ini apa Pak? Saya nggak perhati. Tentang itu. Tentang melepaskan belenggu loh. Karena Tuhan mau, saya sangat yakin. Dalam bulan-bulan selanjutnya, September, Oktober, November, Desember, terus. Saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang berbeda. Ketika saudara dan saya masih terbelenggu. Amin. Oke. Nah selanjutnya kita akan lihat. Belenggu apa yang tanda kutip terhebat dan sangat mengerikan. Ini dia. Belenggu. Klik. Dosa. Belenggu dosa. Membuat saudara dan saya tidak akan pernah bisa maksimal. Kita nggak bakalan bisa bebas. Kita tidak akan pernah bahagia. Bahkan lebih lagi kita tidak akan pernah bisa produktif seperti yang Tuhan mau. Menjadi berkat. Bagaimana dia bisa menjadi berkat. Ini juga buat saya. Sementara saya sampaikan ini juga buat saya. Saudara, jangan dianggap dosa itu hanya mencuri, membunuh, apalagi merampok, memperkosa, berbuat cabul. Saudara, bukan hanya itu memang dosa. Tapi pengertian dosa adalah, itu dalam bahasa aslinya lebih dikenalkan hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya Tuhan tahu. Ketika saudara melakukan sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, tapi enggak seperti yang Tuhan mau, tapi kita melakukan apa yang kita mau, tahu enggak saudara? Itu meleset loh. Dosa bukan hanya melakukan apa yang Tuhan larang, tapi juga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu dosa. Ayo kita cek sama-sama tiap hari. Maka itu saya mengingatkan saudara. Tiap malam introspeksi diri. Sepanjang hari itu udah kita lakukan apa? Oh aku udah berbuat baik, udah melakukan ini. Oke. Apa motivasinya? Halo? Terus bagaimana interaksi dengan sesama? Tuhan suruh, Tuhan perintahkan atau tergerak nih. Coba hubungi si A. Kamu doakan dia. Ah ngapain sih? Atau berkati dia. Tapi kita gak melakukan. Oh itu biasa aja. No. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu dosa. Melakukan apa yang Tuhan larang. Itu dosa. Jadi aduh. Benar-benar gak main-main dalam kehidupan ini. Saya sangat yakin. Ada berkat besar yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya. Dalam hari-hari ke depan. Lepaskan belenggu ini. Dan pertanyaannya sederhana. Kenapa dosa itu belenggu yang mengerikan? Karena dosa itu akan membawa kita kepada kebinasan kekal. Maut. Sekali udah masuk situ gak bisa balik lagi, gak bisa keluar lagi. Sama ketika kita masuk kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, gak bakalan bisa keluar lagi. Dan kita mana mau keluar lagi. Udah mengalami kebahagiaan, enjoy dan sebagainya. Tapi di kebinasan kekal itu, yang namanya api belerang yang tidak terpadamkan. Dan kita kalau udah ke situ, bukan kita. Kalau seseorang udah masuk ke situ, mengalami seperti itu, gak ada istirahatnya. Gak ada, aduh istirahat dulu deh, capek nih. No, terus menerus. Saya gambarkan ini saudara. Supaya kita gak main-main lagi dalam hidup ini. Halo?
Bebas dah saudara mau milih apa. Tapi mulai dengan minta pimpinan Tuhan. Nah saudara, kabar yang luar biasa, kabar baiknya adalah Yesus Kristus telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya. Katakan sama-sama, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah melepaskan kita dari belenggu dosa. 2, 3. Yang kedua kali, 2, 3. Siapa yang percaya? Saudara yang percaya di tempat ini, boleh di tempat di mana saudara berada, ucapkan sekali lagi. Tapi dengan kebanggaan penuh syukur. Dan setelah itu beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke? 2, 3. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Betul. Yesus Kristus telah melakukan bagiannya. Tapi pertanyaan dibalik. Apakah kita mengalami enggak kelepasan itu? Bagiannya Tuhan sudah kerjakan. Selanjutnya bagian saudara dan saya. Oke? Bagiannya kita apa dong? Udah tahu nih ada berita begini nih. Dosa kecil, dosa besar, dosa is dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Dosa harus dibereskan. Dan pemberesan sudah dimulai di kayu salib Yesus Kristus. Lalu apa dong bagiannya kita supaya kita mengalami yang namanya kelepasan dan juga hidup sebagai orang yang telah dilepaskan dari belenggu dosa. Saya nggak bicara tentang belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, belenggu kecemasan dan sebagainya, masa lalu, trauma masa lalu seperti yang tadi saya sudah singgung. Kalau firman Tuhan katakan ini juga buat saya saudara, kembali lagi. Kalau firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ya, janganlah kamu khawatir, betul? Matius 6. Janganlah kamu khawatir akan, sama-sama lanjutin. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena ketika kita khawatir, kita sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Setuju gak? Ketika kita bertentangan dengan firman Tuhan, berarti kita telah berdosa. Tuh. Ketika kita tidak mengampuni, biarin. Dia udah merugikan aku berapa ratus juta dan sebagainya. Tuhan katakan ampuni. Ketika kita nggak mengampuni, bertentangan dengan firman Tuhan, betul? Kita berdosa. Ngeri loh. Haleluya. Roma 6 ayat 12 sampai 14. 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Terus supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, hasratnya gitu loh. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan tolong perhatikan 2, 3. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan, katakan sama-sama, tidak akan. 2, 3. Sekali lagi, tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, di bawah rahmatnya Tuhan. Yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kebangkitannya dari antara orang mati. Kenapa harus diberitakan? Bisa aja Yesus bangkit gak perlu diberitakan. Supaya kita tahu bahwa ternyata Yesus yang telah dibangkitkan, kuasa yang membangkitkan Yesus. Kuasa itu juga diberikan kepada kita loh saudara. Halo. Saudara, ini saya cuplik 3 ayat. 12, 13, 14. Pesan saya atau saran saya kalau tidak dikatakan perintah saya ya. Sebagai hamba Tuhan. Baca dari ayat 1. Bicara tentang kematian ketika kita menyatu, kita percaya ya, kita menyatu dengan kematian Yesus seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu muncul ayat ini menjelang akhir dari perikop itu.
Tolong perhatikan saudara, dikatakan dosa jangan berkuasa lagi. Kata berkuasa. Kata berkuasa punya arti begini nih. Jangan mau diperintah. Katakan jangan mau diperintah. Katakan jangan lagi diperintah dosa. Masa lu digituin aja diem aja lu. Sikat. Sikat apa? Sikat gigi boleh. Oke, kata berkuasa artinya jangan mau diatur, jangan mau diperintahkan, jangan mau dikuasai lagi, dikendalikan gitu loh. Ingat, ini disampaikan setelah firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib buat saudara dan saya, telah membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Nah, kita akan lihat yuk, ada dua hal paling tidak. Yang pertama, silakan klik. Bagaimana kita mengalami dan hidup sebagai orang yang telah dilepaskan dari belenggu dosa. Tentunya ini persyaratan utama dan yang pertama. Yang pertama, klik. Ya, percaya dengan segenap hati dan jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib karena dosamu dan dosaku. Bukan dosa orang lain dulu deh. Dosa kita. Nah, percaya ini harus dibuktikan dengan atau melalui klik. Baptisan. Katakan baptisan. Saudara, banyak orang atau ada orang yang katakan baptisan penting gak? Ada yang katakan gak penting, yang penting percaya. Alkitab saya katakan Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan begitu. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terima baptisan itu sebagai bukti. Saudara proklamirkan bukan di hadapan orang, tetapi di hadapan Tuhan. Betul Tuhan, aku sudah mengambil keputusan, aku sudah berkomitmen menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu sebabnya aku buktikan lewat apa? Aku terima baptisan. Dan baptisan dari gereja lokal kita atau dari sinode GBI adalah baptisan selam. Dan pengertiannya apa? Ketika kita dibaptis, artinya kita mati bersama dengan Kristus setelah dibaptiskan selam. Gak lama-lama tuh. Ya, kenapa gak lama-lama? Halo? Kenapa? Iya, kalau bangkit gak bisa dibangkitin. Bangkitnya dia di alam lain. Nah, kan belum waktunya. Saudara buru-buru. Ini melambangkan dikubur. Dibangkitkan. Perhatikan. Mati, dikuburkan, dibangkitkan. Bersama siapa? Bersama dengan Yesus Kristus. Itu firman Allah katakan saudara. Saudara dan saya ketika kita percaya dan telah terima baptisan. Ketika kita keluar dari kolam baptisan. Kita sebenarnya udah gak sendirian lagi. Saudara dan saya berjalan hidup setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Juru selamatmu dan juru selamatku. Halo. Yang pertama, untuk kita mengalami dan hidup sebagai orang yang telah dilepaskan dari dosa. Ini persyaratan utama, kudu mesti wajib harus percaya dengan segenap hati, segenap jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Buktikan minuman enak nih yang memabukkan gitu. Langsung dia melek, dia bangun dulu, icip terus itu. No. Nih, rokok. Ada orang mati, melek, ngerokok lagi. Orang mati ya mati. Paham ya? Mati bagi dosa. Ini yang perlu kita hidupi terus loh. Dan bersyukur karena lagu tadi menjelang mau masuk firman. Roh Kudus penuhi hatiku, penuhi aku. Dan saya sangat yakin Roh Kudus itu memampukan saudara saya untuk memiliki prinsip ini dan kita menghidupinya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Apapun yang saudara saya kerjakan itu untuk kemuliaan nama Allah. Bukan kemuliaan diri kita. Kenapa? Ayub katakan begini. Dengan telanjang aku lahir. Gak bawa apa-apa. Tapi aku kembali juga dengan telanjang. Artinya kita juga gak bawa apa-apa. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Tapi memang ada hal yang kita bawa nanti diperhadapkan di pengadilan Allah nanti. Yaitu perbuatan saudara dan perbuatan saya. Perkataan saudara dan perkataan saya. Nah saudara, hidup
Dengan prinsip mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Dibuktikan dengan apa? Ini dia. Udah bisa? Ini dia. Dibuktikan dengan menyerahkan diri dan anggota-anggota tubuh kepada Allah. Oke, masih ada waktu sebentar saja. Saya ingin sampaikan saudara. Ada pengertian yang luar biasa. Apa sih arti penyerahan? Tadi dikatakan ya, kan, jangan serahkan dirimu kepada dosa. Betul? Tapi serahkan dirimu, serahkan anggota tubuhmu. Kata serahkan punya pengertian begini. Saya catat ya, ini dalam bahasa asli, ini menarik. Artinya apa? Ketika kita menyerahkan diri kita, itu bukan menyerahkan diri aja, tapi terutama menyerahkan hati loh. Katakan menyerahkan hati. Menyerahkan hati. Menyerahkan hati kepada Allah. Nah, kata menyerahkan artinya apa? Yang pertama paling tidak ya. Yang pertama, menempatkan diri kita di sampingnya Allah. Itu sebabnya orang yang benar-benar mau terus menghidupi yang namanya hidup sebagai orang yang telah dilepaskan dari dosa. Orang itu gak mau jauh dari Allah. Dengan kata lain yang lebih dikenal yaitu intim. Katakan intim. Katakan sama-sama intim dengan Allah. Maunya dekat sama Allah. Yang berikutnya, kata menyerahkan artinya tuh memberi diri diatur oleh Allah. Menyerahkan diri artinya menyajikan. Ini juga luar biasa saudara. Ketika saya ketemu kata menyajikan, saudara tahu menyajikan, istilah menyajikan itu berhubungan dengan apa? Hah? Makanan. Ini loh, kalau menyerahkan diri artinya memastikan atau kita mau terus berupaya supaya hidup kita, diri kita itu disukai dan dapat dinikmati oleh Tuhan. Halo? Itu loh. Menyerahkan diri sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, berikutnya menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Artinya apa? Artinya kita gunakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Simple, supaya Tuhan senang. Saudara, terakhir saya ingin bawa saudara renungkan tentang apa yang Yesus alami ya. Saya sudah pernah sampaikan, ketika Yesus ditangkap, Yesus itu diadili. Ketika diadili, Yesus ditampar. Nih yang Yesus alami paling tidak antara ini. Yang pertama ditampar. Seharusnya atau Yesus mewakili saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya yang harus ditampar. Karena mulut kita ini seringkali mengeluarkan kata-kata yang gak pantas di hadapan Tuhan. Halo? Mulutmu dan mulutku yang harusnya ditampar. Yang kedua, Yesus itu dipukul kepalanya. Dengan apa? Gagang tombak. Puh. Itu ada di firman Tuhan, di Alkitab. Di kitab Injil. Kepala. Di dalam kepala ada apa? Pikiran. Apa yang kita pikirkan selama ini? Pikiran jahat atau pikiran kotor atau pikiran baik atau pikiran benar? Seharusnya saudara dan saya harus mengalami itu. Tapi enggak. Cukup Yesus yang menanggung itu. Selanjutnya dipakai mahkota duri. Ditancap supaya darah keluar. Lalu tangan ini dipakukan nah? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini, enggak tahu. Itu menurut penyelidikan. Tapi yang jelas tangan Tuhan Yesus dipaku. Itu menggantung bobot tubuhnya Yesus. Pasti ini ada robek dan sebagainya. Pakunya bukan paku yang mulus. Termasuk salib kasar. Saudara, seharusnya saudara dan saya yang harus dipaku. Karena tangan kita seringkali juga atau pernah kita melakukan hal-hal yang gak berkenan. Gunakan medsos ini aja nih. Apa yang kita pencet-pencet dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita tonton? Kaki Tuhan Yesus dipaku. Seharusnya kita yang dipaku. Kaki kita. Kita gunakan kaki ini untuk
Hal apa? Menendang apa? Atau pergi kemana? Dan lambung Yesus terakhir ditusuk tombak, betul? Lambung. Bicara tentang apa? Tempat makanan juga. Kita gelojo dengan makanan. Saya suka makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Tanya sebelahnya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Coba tanya sebelahnya. Hah? Kalau saudara dan saya sudah bosan makan, hati-hati. Hati-hati kalau sudah bosan makan ya. Tapi siapa di sini yang suka makan? Yang suka makan? Angkat tangan. Oke. Siapa yang suka ditraktir? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Siapa yang suka mentraktir? Enggak ada. Saudara, Alkitab pernah ada ayat yang katakan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Halo? Dan lambung juga berdekatan dengan hati. Yesus mengalami kesepian, saudara. Yesus mengalami ketertolakan. Dan sebagainya. Yesus katakan tetelestai di atas kayu salib. Artinya apa? Sudah genap apa yang aku sudah lakukan. Supaya umat manusia tidak lagi melakukannya. Tidak lagi mengalaminya. Cukup dia saja yang mengalami. Kita bisa mengalami kelepasan karena Yesus Kristus yang telah menanggung itu semua. Kalau kita mau percaya dan kita mau menyerahkan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Alkitab berkata begini, lewat dirimu dan diriku. Ketika saya renungkan tentang senjata kebenaran, maksudnya apa? Itu ada di ayat yang tadi kita baca tuh. Maksudnya begini, ketika saya renungkan, luar biasa nih. Supaya perilaku kehidupan saudara dan saya, kata kebenaran bahasa aslinya tuh di kayu sune. Punya arti apa? Punya integritas, kebajikan, kemurnian. Itu kebenaran. Artinya apa? Lewat kehidupan saudara dan saya, dimulai dari keluarga saudara, dimanapun saudara dan saya berada. Kita tunjukin bahwa kita adalah pribadi yang berintegritas. Integritas berkaitan dengan kejujuran, juga ketulusan. Sekalipun gak ada pendeta, gak ada orang lain yang melihat saudara seiman. Tapi ketika engkau sendirian dan saudara bekerja, bekerjalah dengan integritas. Amin. Seperti itu. Kebajikan terus. Kehidupan kita adalah berbuat kebajikan. Jaga kemurnian hati. Ini juga yang menjadi doa saya sampai saat. Dan saya sangat yakin ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan sebagai orang-orang yang telah dilepaskan dari belenggu dosa. Tuhan Yesus memberkati.